Pain abad. Wa idza khafa, lalu idza jika khafa, khawatir, mengkhawatirkan. Siapa yang mengkhawatirkan? Fa'ilnya zauju, si suami. Sekarang kita bahas tentang nusyuz. Nusyuz teh tengah warok lah, bisa dia membangkang, isyan. Durhakanya, sifat durhaka biasanya istri, tapi kadang-kadang suami juga bisa disebut durhaka. Nusyuz ini ya. Nah, jadi nusyuz ya. Apa ntar disebut nusyuz itu apa ya? Nanti kita bahas bab nusyuz. Wa idza, dan jikalau khofa, khawatir. Siapa khawatir? Zauju, si suami. Nusyuza, yaitu isyan, maksiat atau pembangkangan, mar'ati, perempuan, maksudnya istri. Kalau suami khawatir istrinya ngebangkang, bahkan dalam definisi syariat ya, membangkang definisi syariat ada kriteria sendiri di sini. Wa fi ba'din nusahi, dalam sebagian naskah disebut bangkang tuh apa, bisa dua nih disebutin, bi an zuhara amarati tahwifi, dalam kitab lain tentang gimana disebut membangkang tuh kumaha sih gambarannya. Itu bi an zuharat amarati nusyudhiha, dengan sekiranya tampak ciri-ciri pembangkangannya. Bisa dari dua sisi, bisa fi'lan, bisa qaulan, bisa berupa fi'il, perbuatan, bisa berupa qaulan, berupa ucapan. Kalau berupa fi'lan gimana? Yaitu yajidu minha i'radan au wa abusan ba'da lutfin wa talaqati wajhin. Ketemu, didapati istri ini berpaling dan mukanya masam. Muka masam teh apa? Cemberut, jemendut. Gimana ya? Setelah sebelumnya dia biasanya ramah, luas, nih kelihatan nih beda sendiri sekarang nih, ngebangkang nih. Bahkan mukanya cemberut dan tindakannya berpaling dari suami ya tadi. Itu berarti disebut tampak tanda-tanda dia berpaling. Jadi jadi rumah tangga yang baik itu diperhatikan ya. Jangan sampai ntar udah memuncak baru dari hal kecil sudah diperhatikan dulu, paham nggak ya? Diperhatikan, oh ini kenapa nih istri begini nih ya, jadi diperhatikan ya. Feelnya gitu. Jadi ketika tingkah laku dari si istri paling cemberut sama suaminya, padahal sebelumnya dia biasa senyum, biasanya sumringah, biasanya luas, jadi cemberut. Nah gimana tuh? Itu fi'il tuh. Ada lagi berupa ucapan, berupa kaulan. Kalau kaulan gimana? Ka'an tujibahu bikalamin khosyanin ba'da'an kana bilayinin. Itu seperti manakala si istri menjawab panggilan suami dengan kasar. Kalau menjawab panggilan suami dengan kasar berarti termasuk tadi ciri-ciri dia nusyud tadi ya. Nah, nusyud udah disebut, dikategorikan nusyud.
dikategorikan nusyuz. Ntar ada beberapa langkah, beberapa langkah tindakannya menyikapi istri yang model begitu gimana nih, ya. Ada beberapa langkah tertib, nggak boleh dikit-dikit langsung main tempeleng apa, nauzubillah nih ya, kekerasan rumah tangga nggak boleh. Itu istri yang kayak itu dosa, nih. Nah, tapi suami yang tindakannya semena-mena juga jadi dosa, gitu ya, tanpa memperhatikan anjuran syariat. Gimana? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallati takhafu nusyuzahunna faidhuhunna. Perempuan-perempuan istri-istri yang kalian khawatirkan mereka bakal membangkang, nasihatin dulu. Pertama izu, faidhuhunna, nasihatin dulu, kasih tahu. Nggak boleh gitu istri, ya. Istri itu harus kenal tuh sama suami. Rasulullah nyebutin kalau Allah membolehkan manusia menyembah manusia, saya bakal memerintahkan istri untuk menyembah suaminya. Tapi nggak boleh, maksudnya untuk sujud. Seandainya Allah halalkan manusia sujud sama manusia, niscaya akan diperintahkan istri itu sujud sama suaminya. Kenapa? Saking besarnya hak suami. Kasih nasihat hal-hal seperti itu, ya. Nah, jadi biar apa? Biar mereka sadar. Langkah pertama nasihatin, nggak ada tindakan-tindakan dulu, nasihatin. Mungkin lupa, wajar, namanya juga manusia bisa lupa. Kan ada yang langsung belum apa-apa langsung emosian gitu, ya, nggak mau dibangkang sama istrinya. Memang suami itu punya hak besar, tapi nggak boleh semena-mena juga. Rasulullah SAW menyebutkan khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku ini, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik sama istriku dibandingkan kalian semua. Kita dinilai suami yang baik gimana sikap kita sama istri. Makin baik sama istri itu nunjukin dia seorang hamba Allah yang baik, ya. Bagaimana lihat sikap kita sama istri. Emang gak gampang, ya, Masya Allah, ya. Capek-capek dari luar lihat suami istri cemberut, ya enggak. Gimana ya, lagi bete di rumah, mungkin kerja macam-macam hal, ya. Mungkin habis dimarahin sama atasan atau sama bos atau sama macam-macam hal lah kondisinya. Nyampe rumah istri begini dengan keadaan nggak gampang. Tapi Rasulullah nyebutin khairukum lah. Orang terbaik di antara kalian ada yang paling baik sama istrinya. Aku adalah orang yang paling baik sama istrinya. Rasulullah ngasih wanti-wanti bahwa aku orang terbaik, orang yang paling baik sama istri, bersikap, bermuamalah, bersosial, bergaul baik sama istri. Nah, itu pelajaran panjang, ya. Pelajaran panjang, ya. Nggak bisa langsung gitu, ya. Belajar terus, ya. Nah, mana tadi? Wa fi ba'din nusahi, pada sebagian naskah matan, wa idza, dan apabila bana tampak nusyuzul mar'ah, pembangkangan seorang perempuan, maksudnya istri, ay zuhar, yaitu tampak. Bana itu artinya tampak. Ini ay zuhar menafsirkan bana itu artinya zuhar. Gimana tuh kalau seorang suami lihat ciri-ciri pembangkangan si istri tadi, ya, sikapnya gimana? Wa alloha, maka hendaknya dia ngasih mauidhah, ya, dia ngasih nasihat, kasih nasihat sama istrinya tadi, ya. Jadi imam tuh harus bisa nasehatin. Makanya kita butuh nih, kalau antum mau nikah atau sudah menikah, harus punya ilmunya. Gimana mau nasehatin, ilmunya nggak ada. Ini cuma ngoceh-ngoceh doang tanpa arah, ya nggak bakal dapet apa-apa, Jadi harus ada bekal ilmu juga, kasih nasihat, nasihat segimana, kira-kira bisa dia sadar. Zaujuha bila dorbin, jadi wa'adzoha menasehati si istri, zaujuha, suaminya, bila dorbin, tanpa mukul, nggak boleh mukul-mukul, wala hajrin laha, dan tanpa berpisah, tanpa meninggalkan dia. Meninggalkan apa? Meninggalkan dalam pembaringan. Jadi nggak boleh ninggalin pembaringan. Ceritanya memang tidurnya suka bareng, Gimana? Ya memang macam-macam nih, ada orang tidur bareng. Kalau tidur bareng dia
nggak boleh pisah, yang disebut pisah ranjang ya, pisah ranjang. Nggak boleh mukul, nggak boleh pisah ranjang. Kakaulihi laha, seperti ucapannya si suami pada istri. Gimana disebut nasihat tuh? Ittaqillah, takwalah kamu sama Allah. Sing eling kanggo si Allah ya. Takwa sama Allah. Kalau bahasa Sunda mah sing eling kanggo si Allah, itulah. Nah, fil haqqil wajibili alik, pada hak yang wajib takwalah pada Allah, maksudnya patuhilah Allah. Fil haqqil wajibili alik, pada hak yang wajib dipenuhi untuk aku, yang alaika, yang ditugaskan padamu ya. Gitu ya. Jadi hak-hak suami yang wajib dipenuhi sama istri apa? Di antaranya harus mematuhi suami. Suami misalkan minta apa, layanin ya. Suami pengen apa, penuhin, apapun itu ya. Maka dari besarnya hak suami tadi ya, ini bukan ngomong gimana ya. Kalau suami pengen, dalam hadis sebutin, sementara istrinya di atas punduk onta, pengen dalam arti tanda kutip, maka istri harus memenuhinya. Jadi nggak bilang capek, lu sumpek, nggak selera, nggak bisa. Nggak bisa ngomong gitu istri ya. Mestinya layanin suaminya. Sekarang ini banyak kayak gitu, nolak suaminya, yang suaminya macam-macam di luar. Permasalahan kayak gitu ya, problem. Kalau udah kayak gitu kan repot ntar ya. Nah itu, jadi tindakan pertama kasih mau'idhah. Bal tastahiqu mana tadi? Wa alami, dan ketahuilah oleh kamu, ini masih ucapan suami tentang nasihatnya tadi. Wa alami, ketahui oleh kamu, annan nusyuda, bahwa pembangkangan itu muskitun din nafakoti, bisa menggugurkan nafkah. Kalau udah membangkang nggak wajib nafkah. Udah bangkang ngelawan gitu sama suaminya. Wal qasmi, dan menggugurkan hak gilir. Misalkan istrinya ada 2, ini yang satu ngebangkang, ya udah nggak dapat giliran, paham nggak dapat giliran, ini gilirannya gitu ya, udah nggak dapat nafkah, nggak dapat giliran. Walaisa syatmu, namun bukanlah syatmu hardikan kepada li zauji, pada suami, minan nusyuz, termasuk bentuk nusyuz, enggak, misalkan menghardik ngeledek atau gimana itu ya, enggak termasuk nusyuz. Kalau gitu enggak, jangan cuma ngehina aja gitu ya. Bala tastahiku, namun tastahiku layak bihi, bagi suami, ta'dibu minaz zauji, akan tapi berhak, layak pada tindakan syatmu tadi, tindakan istri yang menghina suaminya tadi, at-ta'dibu minaz zauji, kasih pelajaran adab dari suaminya, fil ashah, menurut pendapat yang ashah. Gimana caranya? Wala yarfa'uha ilal qadhi, namun tidak bisa mengajukan permasalahan ini ilal qadhi, kepada hakim. Panas nih pakai balsem. Udah tuh ya, pertama tindakan pertama kalau lihat istrinya membangkang, maka kasih nasihat. Nggak boleh pukul, nggak boleh pisah ranjang. Tindakan pertama kasih nasihat. Fa'in abad, lalu tartibnya nih. In, jika abad, dia nolak untuk patuh, udah dikasih nasihat masih aja nggak patuh, masih ngebandel. Ba'dal wa'zi, setelah dinasehatin. Fa'in abad ba'dal wa'zi ila nusyuz, selain dia masih tetap mau membangkang, hajaroha, maka tindakan kedua hajaroha, dia menghijrahi si istrinya tadi. Hijrah tadi dalam arti hijrah masih di dalam rumah. Hijrah dalam rumah maksudnya ditinggalin, diranjang, pisah, istilahnya pisah ranjang. Gitu. Fi madja'iha, di tempat tidurnya. Wahwa firashuha, madja itu artinya firash, sama aja tempat tidurnya, pembaringannya. Tempat tidurnya apa aja? Kalau pakai kasur berarti pisah kasur, Kalau pakai karpet berarti pisah karpet, punya firash, tempat pembaringannya. Fala yudaji'uha fi, maka tidak tidur berbareng istri fihi, di dalam pembaringannya tadi.
Wa hijranuha bil kalam haram. Lalu hijranuha, menghijrahi istri bil kalam, dengan ucapan. Hijrah dengan ucapan, artinya tidak saling tanya. Nah, hijrah, ninggalin, hijrah itu ninggalin istri dengan kalam, dengan perbincangan. Itu nggak ngajak ngomong, tepat tanya, nggak saling tanya, nggak saling sapa, nggak ngejawab pertanyaan istri gitu ya. Gimana tuh? Itu haram. Fima zada ala salasati ayam, pada waktu yang zada melebihi ala salasati ayam, melebihi 3 hari. Kalau udah lebih dari 3 hari haram tuh. Karena hadis Rasulullah SAW nyebutin nggak haram bagi seorang muslim tidak memutuskan hubungan sama muslim, sama saudara yang muslim melebihi 3 hari. Berarti kalau 3 hari masih ditoleransi. 1 hari nggak saling tanya, nggak saling jawab. 2 hari, namanya orang ada emosi, wajar-wajar aja, maksudnya dimaklumin. Siapa sih yang nggak ada emosi? Ada satu waktu, tapi masih ditoleransi sampai batas 3 hari gitu. Kalau lebih 3 hari haram. Tapi gimana tuh? Wa qala fi Raudhah, berkata Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah, innahu, kalau disebut Raudhah berarti Imam Nawawi. Imam Nawawi beda sama Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Berkata Imam Nawawi, innahu, sesungguhnya, yaitu hijrah dalam ucapan tadi, fil hajri bi ghairi uzrin sya'rin. Yang dimaksud hadis tadi, ini kan ngambil dari hadis ya. Sesungguhnya fil hajri, dalam hijrah ucapan tadi, bi ghairi uzrin syar'iyyin, adalah hijrah yang bukan alasan syariat. Misalkan ini mah bukan urusan syariat, kita nggak saling nanya sama dia karena bukan urusan syariat. Tapi kalau urusan syariat lebih dari 3 hari nggak apa-apa. Misalkan istri nggak mau sholat, sholat wajib nih, kita masih, dia nggak mau sholat juga tetap ya, udah nasihatin nggak mau sholat, masih aja membangkang gitu ya, masih milih nusyuz, masih milih membangkang, ngelawan. Nah kayak gini mah nggak ditanya lebih dari 3 hari pun nggak apa-apa, karena urusannya syar'i. Paham nggak? Kalau urusan-urusan yang gue syar'i, apa yang tadi misalkan hal-hal apa ya, minta buatin kopi, minta gorengin pisang goreng dan sebagainya, hal-hal biasa itu ya, memang dosa juga bagi dia membanggang suami dalamnya. Tapi ini lebih lagi ceritanya tentang syariat. Panas juga nih. Nah itu. Jadi kalau urusan syariat nggak apa-apa. Gitu juga sama siapa aja, sama sahib, ya, sama kawan, sama tetangga, sama siapa. Kalau urusannya syariat boleh nggak bertanya sampai lebih dari 3 hari. Urusannya syariat ya, khusus syariat. Dia nggak mau puasa Ramadan, dia nggak mau, apalagi misalkan nggak mau sholat 5 waktu, nggak mau ninggalin maksiat, dosa-dosa gitu. Kita nggak bertanya sama dia, apa putusin hubungan dia lebih dari 3 hari pun nggak apa-apa. Kapan batasannya? Sampai dia mau kembali sama perintah Allah. Kalau dia udah mau sholat, ya kita baru damai kita dengan kamu patuh sama Allah. Gitu bilang sama mereka. Damai kita nyambung lagi hubungan kita kalau kamu sudah mau sholat, kalau kamu sudah mau puasa Ramadan, kalau kamu sudah mau ninggalin maksiat. Itu nggak apa-apa. Malah itu bentuk nahi munkar. Salah satu bentuk nahi munkar yang wajib hukumnya. Kita harus ada ekspresi, harus ada reaksi ketika orang melakukan pelanggaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang jadi prioritas, bukan masalah pribadi aja. Gara-gara dia apalah hal-hal yang sifatnya cuman hal di luar syariat, kita bisa marah lebih kadang-kadang ya. Tapi urusan syariat kadang-kadang kita malah marahnya nggak terlalu gitu, atau marahnya cuman ya sebentar aja, sekedarnya aja. Mestinya yang sama syariat lebih keras ya, lebih tegas lagi. Disebutin dalam mukadimah Nasha'ih Dunia kan disebutin lebih dari 3 hari nggak apa-apa, sampai setahun 2 tahun nggak apa-apa. Ada sahabat Nabi itu yang sampai melakukan begitu setahun lebih, pokoknya lama, lebih dari 3 hari gitu ya, nggak ditanya-tanya. Kenapa? Nih orang yang dihijrahin, yang diputusin silaturahim tadi belum mau taubat juga. Kalau semua orang punya prinsip kayak gini, insya Allah minimal orang tahu bahwa salah itu salah. Minimalnya gitu. Sekarang kan biasa aja, yang nggak sholat masih aja kita gaulin. Baik itu sahabat kita, adik kita, kakak kita, siapapun, nggak boleh mestinya diputusin tuh hubungan sampai mereka mau menyadari bahwa itu kesalahan dan
memperbaiki kesalahannya tadi. Paham ya? Ini penting nih. Kalau antum mau persahabatannya dibawa sampai ke surga di akhirat bermanfaat, jadilah persahabatannya kayak ini. Ukurannya patuh nggak patuh sama Allah. Bukan ukurannya masalah makan nggak makan. Lu nggak ngajak gua makan, bodoh deh sekarang putus sama gua lo ya. Ya gituan doang. Cemen kayak gitu mah. Persahabatan apa kayak gitu ya? Cuman ngukur kayak gitu hal-hal yang nggak penting, maksudnya paham nggak? Nggak ngajak main kemarin dah, kajian dah. Karena putus air orang jeung maneh ya. Malu-maluin aja ya. Ngaku umat Nabi, umat yang paling mulia katanya, cuman kayak gitu aja marah. Kasih lipstik kayak gitu ya, kasih lipstik, jangan jadi cowok kayak gituan mah ya. Malu-maluin Nabi aja. Home ya, ini penting. Nah gitu juga sama istri, sama istri gitu. Kalau kira-kira istri nggak mau sholat, wah ini masalah serius, harus ngambek. Istri nggak mau apa, hal-hal yang penting, terutama hal yang wajib tadi. Istri apa, ninggalin nutup aurat, wah harus ngambek bener, serius ngambeknya, nggak nutup aurat. Nggak mau pakai jilbab, keluar rumah tanpa menutup aurat gitu ya. Mestinya buka aurat tuh layaknya, idealnya di kamar aja. Di dalam rumah juga mestinya jangan buka aurat. Wah ingat, aurat itu bukan hanya kepala. Kadang-kadang kepala ditutup, tangan terbuka. Tangan itu aurat. Tangan itu aurat. Kan kadang-kadang pakai dasar ya, pakai jilbab, tapi tangan kebuka. Iya sama aja buka aurat itu. Harus marah. Maksudnya harus marah. Iya tahu itu aurat, tapi nggak marah. Ya berarti salah juga. Tindakannya maksudnya dipinta nih ya. Marah nggak? Ngambek nggak? Dididik ke istri kita. Ya, ntar kan jadi bisa saling menuntut tadi hari kiamat kalau kita nggak didik istri kita dengan jalan yang benar gitu ya. Perhatikan. Nah ini nih buat yang jomblo, wanti-wanti nih, ingat ntar kalau udah punya istri ingat awas, bukan hanya sekedar masalah sama istri itu banyak hal ini yang penting. Nah wa illa mana tadi? Wa qala fi Raudhah, jadi berkata Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, innahu sesungguhnya fil hajri dalam menghijrahi, memutus hubungan tadi tanpa ngucap, tanpa ngobrol, bi ghairi uzrin syar'iyyin, itu yang dimaksud tanpa ada alasan uzur syariat, uzur yang ditimbang oleh syariat. Wa illa kalau tidak, artinya memang ada uzur syariat, fala tahrumu ziyadah, maka tidak haram nambah alas salasah dari 3. Nggak bertanya putusin hubungan lebih dari 3 nggak masalah kalau urusannya syariat. Jadi gitu, nunjukin kita memang setianya sama Allah, bukan nama istri, bukan sama anak, bukan nama orang tua. Kesetiaan kita yang paling utama adalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga bukan berarti kita benci sama mereka, justru kita sayang sama mereka. Kalau mereka dibiarin gitu saja bahaya, celaka gitu ya. Ntar kan bakal nuntut anak sama orang tua, istri sama suami itu. Kenapa? Nggak dibina sama ketakwaan. Nauzubillah ya. Gitu juga sahabat. Sahabat bisa nyafaatin, bisa bantu ntar di hari kiamat kalau dibina atas dasar ketakwaan. Sahabat kita rajin ibadah, orang soleh, ahli ibadah, nggak macam-macam, hidupnya lurus. Bisa jadi dia bantu kita ntar di hari kiamat ya. Tapi tetap tadi dibina dengan ketakwaan. Ada salah ingetin, nggak usah ragu-ragu lah. Nggak usah ragu-ragu nasihatin sahabat kita kalau salah, anak kita, istri kita, siapapun kasih nasihat gitu untuk kebaikan mereka juga. Fa'in abad, masih juga seandainya dia masih fa'in akomat, fa'in seandainya akomat dia masih tetap aja tetap ngebangkang. Sudah pertama apa tadi dinasehatin, ngaluyur keneh masih aja ngeyel gitu ya. Kasih tingkatan selanjutnya itu dihijrahin, pisah ranjang, terus sama nggak ditanya gitu kan, gimana? Ternyata masih juga membangkang. Komat tadi, fine, seandainya misalnya masih berdiri, masih melakukan alih atas pembangkangannya, ay'anusus bitakarrurihi dengan mengulang-ulangnya, minha daripada pembangkangan, hajaroha wa darabaha, dia hijrah plus memukul, boleh pukul, tapi pukul gimana? Bukan pukul kepala, nggak boleh. Pukul muka haram, apapun alasannya. Mukul muka nggak boleh.
Mukul badan nggak boleh. Mukul apa? Mukul tangan sama kaki. Ya, tujuannya tak diperingatan. Kaki bawah nih, tangan ini, muka nggak boleh, haram. Dan mukulnya gimana ntar disebutin. Anak juga boleh dipukul, tapi pukulan di mana? Di tangan, di kaki, nggak masalah, tangan kaki. Memang diperintahin, perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini sambungan ayatnya wallati takhafu nusyudahunna, dan orang-orang istri yang dikhawatirkan pembangkangannya faiduhunna, pertama kasih nasihat mereka, wahjuruhunna, hijrahin mereka, fil madaji, di tempat tidur, wadribuhunna, tuh ayat selanjutnya, pukul dia. Pukul gimana? Dorban ghayra mubarrihin, pukulan yang tidak meninggalkan bekas, bukan pukulan yang buat cacat, sampai biru-biru lebam, bukan begitu. Maksudnya pukulan sekedar peringatan, sebenarnya pukulan sekedar peringatan, yang nggak boleh sampai mubarrih, nggak buat cacat. Kalau kata Imam Atho bahkan pukul pakai siwak aja. Nah ini yang diamalin sama Ba'alawi, Sadah Ba'alawi, Said dari Ba'alawi. Sekedar perintah Allah, kan perintah Allah tadi ya. Pukul itu lafaznya idribu, pukul mereka. Kalau ngelawan juga masih ngelawan, tindakan ketiga, nasehatin, habis nasehatin masih ngelawan juga, masih ngeyel juga. Apa tadi? Hijrahin masih ngeyel juga, diulang-ulang lagi. Nah, maka di hijrahin plus di pukul. Pukulnya apa? Pakai siwak nih. Afwan, contoh gini aja nih Afwan begini doang pukul, nggak apa, cuman sekedar perintah Allah, paham nggak? Kan perintah Allah, berarti kalau kita nggak lakukan gimana? Itu kan perintah Allah, paham ya? Perintah Allah. Maksudnya mereka mau bermuamalah, bersosial, berinteraksi sama istri tetap dalam koridor yang baik gitu ya, tanpa meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nggak gampang langsung istri kita baik itu susah, prosesnya lama. Makanya kalau antum mau nikah, baiknya istrinya yang muda-muda aja deh. Kenapa? Bisa nyambungnya dalam titik awal nikah sama kita. Antum nikah sama istri, sekarang mah ada peraturan 19 tahun paling cepet ya. Kalau dulu mah 15 tahun, berarti 15 tahun bakal nyambung sama kita. Ngerti nggak? Kita nikahin perempuan usianya 15 tahun, baru bisa nyambung bener setelah 15 tahun. Karena 15 tahun itu didikan orang tuanya, sama orang tuanya, makan gaya sama orang tua, minum segala macam, mungkin baru sama kita. Jangan harap langsung sehati sama kita sehati sama kita, ntar kalau harus nunggu usia pertama masuk sama kita, paham nggak? Berarti 15 tahun, tunggu 15 tahun yang akan datang baru sehati, sejalan, sefaham gitu ya. Berarti usia 30 tahun baru insya Allah lebih dekat gitu ya. Kalau harus setahun 2 tahun ya orang asing kok kita masih ya. Ngerti nggak? Kalau 19 tahun ya bahaya. 19 tahun nikahnya 35 tahun, aduh repot tuh ya. Tapi kadang-kadang ada yang bisa nyerap langsung cepet ya. Tergantung. Itu kata ulama begitu. Hajaraha tadi fa'in aqamat, jadi kalau dia masih juga lakukan hal tersebut, bangkang tadi, hajaraha wa darabah, dia hijrahin, sama suaminya dihijrahin si istrinya, dan dipukul. Darbata dibin, sebagai pukulan pemberian adab pada istri, pukulan sekedarnya. Wa in afdha, namun jika afdha menyebabkan darbuha, pemukulan pada istri, ila talafi, pada cacat, mukul sampai cacat, misalnya nempeleng mukul mukanya, itu nggak boleh kan, haram tetap kan. Mukul badannya nggak boleh, itu ntar mukanya nggak sedap lagi dilihat, suami jadi nggak nyaman, salah rugi sendiri. Suruh siapa mukul muka? Nggak boleh mukul muka Nah ceritanya mukul tangannya juga jadi cacat. Misalkan pukul tangan, jarinya ada yang patah, gimana ceritanya nih? Wajabal gharamu, wajib ganti, ada denda gitu ya. Jadi ada sanksi pada si suami. Itu nggak boleh karena haram. Nggak boleh sampai sakai gitu tuh, nggak boleh, haram. Paham nggak? Walaupun suami punya hak besar, tapi nggak boleh sampai buat cacat si
istri. Itu memang haram katanya. Wa illa kalau tidak, mana tadi? Wa yaskutu bin nusyuz, dan menjadi gugur bin nusyuz dengan sebab pembangkangan si istri tadi, qasmuha, apa gilir dia, wa nafaqatuha, dan nafkahnya dia, ya. Jadi kalau udah nafkah, kalau udah dia nusyuz, udah dia bangkang suaminya, dia nggak wajib, dia nggak berhak untuk dapetin nafkah, juga nggak dapat gilir kalau misalnya istrinya lebih dari 1, 2 gitu ya. Berarti udah jatah dia kembali kepada istri yang lain gitu ya. Gitu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutin di kesempatan yang akan datang.